Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Renungan hari ini berjudul Hadiah yang Tidak Selayaknya Diterima, ditulis oleh Karen Pimpo. Saya terkejut ketika seorang teman memberi saya hadiah baru-baru ini. Saya merasa tidak layak menerima hadiah sebagus itu darinya. Ia mengirimkannya setelah mendengar saya sedang mengalami tekanan di tempat kerja. Padahal ia sendiri juga mengalami banyak tekanan. Bahkan mungkin jauh melebihi yang saya alami. Ia harus merawat orang tua yang menua, anak-anak yang sulit, gejolak di tempat kerja, dan masalah dalam pernikahannya. Saya tidak menyangka kalau ia lebih memikirkan saya daripada dirinya sendiri. Dan hadiah sederhana yang ia berikan membuat saya terharu. Sesungguhnya kita semua menerima hadiah yang tidak selayaknya kita terima. Paulus mengatakan demikian. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Meski Paulus tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadanya. Tuhan Yesus yang telah bangkit memberi Paulus pengertian yang mendalam tentang kasih karunia yang diterimanya secara cuma-cuma. Alhasil, ia belajar apa artinya menjadi seseorang yang tidak selayaknya menerima karunia tersebut. Dan pada gilirannya, ia pun menjadi alat yang luar biasa di tangan Allah untuk mengabarkan kasih Allah kepada banyak orang dan menceritakan apa yang telah Allah lakukan baginya. Hanya melalui kasih karunia Allah kita menerima kasih sebagai ganti hukuman dan belas kasihan sebagai ganti penghakiman. Hari ini marilah kita rayakan kasih karunia Allah yang tidak selayaknya kita terima dan selalu mengupayakan cara untuk menunjukkan kasih karunia tersebut kepada sesama. Sahabat ODB, sudah lupakah Anda pada kasih karunia ajaib yang pernah Anda terima? Lalu, apa jadinya ketika kita didorong kembali oleh kasih karunia Allah?
Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong aku untuk lebih memahami apa artinya meneruskan kasih karunia-Mu kepada sesamaku. Amin.